Get on my head. 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 Siang Sobat Citana, kembali bersama saya Dr. Ana. Nih saya sedang berada di area gimana sih nih? Penapali ya? Sila. Iya, nge-lag dulu. Ya lu mah banyak hangnya Bi. Ada hang banget, introvert banget sih, nyendiri gini. Tapi cocok sih, jadi nggak banyak cincong. Ya, intinya saya dari pagi di Rumah Sakit Bima visit pasien di Rumah Sakit Bima, terus standar lah ya visit, terus juga periksa pasien yang cukup berat di ICU. Gak tahu kenapa saya males banget. Sebenarnya saya udah bikin tentang video-video edukasi kebidanan sama video edukasi tentang mental health atau kepribadian. Cuman karena besok tuh hari Sabtu itu ada final Piala Dunia, saya tertarik buat bahas Piala Dunia kali ini di Qatar 2022 ya. Piala Dunia kita di tahun ini di Qatar 2022. Kalian ngerasa nggak sih kalau Piala Dunia kali ini tuh udah beda banget sama Piala Dunia yang sebelum-sebelumnya? Kalau menurut aku ya, sebagai orang yang tidak memperhatikan Piala Dunia, aku menjadi memperhatikan karena banyak kejadian yang momen-momen tertentu yang dapat spot atau highlight gitu, bukan masalah sportnya, olahraganya, tapi justru di luar dari masalah olahraganya. Ya ada sih, yang pertama entah beda-beda dari kalian, cuman yang menjadi, karena aku memahami media sosial, juga aku banyak baca, banyak diskusi sama orang lain, banyak dari kita itu melihat ada momen-momen tertentu yang menunjukkan political will atau menunjukkan sikap dari komunitas atau individu di Piala Dunia tersebut. Yang pertama adalah ketika kita bahas tentang adanya sikap tuan rumah terhadap LGBT. Jadi tuan rumah yang di sekarang ini kan di Qatar ya, dia sangat-sangat memperhatikan gitu ya, memperhatikan religi ya, agama, bahwa mereka tidak pro terhadap LGBT. Jadi sikap seperti itu tuh terang-terangan, mereka tidak ingin ada simbol-simbol apapun yang berhubungan dengan LGBT, dan mereka menunjukkan sikap itu bukan hanya kata-kata gitu, benar-benar sampai ada satu tim ya Jerman di mana pesawatnya aja menunjukkan simbol yang pro LGBT dan nggak bisa turun di Qatar. Dan momen yang paling seru adalah ketika tim Jerman itu melakukan aksi tutup mulut gitu loh. Ketika melakukan aksi tutup mulut itu menunjukkan bahwa mereka dianggap tidak bisa menyuarakan bahwa mereka pro terhadap LGBT, karena memang di Qatar mereka anti gitu ya, anti terhadap paham itu, atau kita bilang paham pelangi. Kenapa ya harus namanya pelangi? Aku sampai sekarang sering banget beberapa netizen yang anti LGBT kenapa disamain sama pelangi gitu. Saya pelangi itu indah gitu menurut mereka, dan mereka menganggap bahwa itu akan satu hal yang baik gitu. Ya aku nggak mau bahas lagi masalah baik dan benar, kayaknya kalian bakal nonton video aku YouTube Cita Ana tentang masalah baik dan benar. Apakah orang yang pro LGBT itu menjadi orang yang tidak baik gitu karena dia merasa bahwa itu nggak benar? I don't know gitu. Aku nggak mau bahas itu, tapi yang jelas itu adalah satu momen yang menurut aku berkesan, di mana Jerman melakukan aksi tutup mulut pada saat dia melawan Jepang. Dan jadi orang malah bahas kenapa mereka jadi mengurus hal seperti itu, padahal mereka datang mau tanding bola kan gitu. Dan mereka nunjukin sikap mereka bahwa mereka merasa mereka harus menyuarakan LGBT di Piala Dunia. Aksi tutup mulutnya itu sampai dilakukan di lapangan kan, di lapangan sebelum mereka bertanding, dan akhirnya mereka kalah. Sampai di ya beberapa netizen komentar, kalian sih malah ngurusin masalah masalah LGBT bukannya malah fokus sama pertandingan bola. Itu sih menurut aku momen yang paling menarik. Pertama ya menarik adalah masalah pro
Momen kedua yang menarik adalah ketika kita melihat supporter Jepang. Kalau menurut aku ini nggak tahu ya apa Piala Dunia sebelumnya Jepang nggak pernah ikut atau gimana ya. Cuman aku jadi ngeh kalau sikap supporter Jepang itu patut untuk ditiru dan dicontoh sama kita semua termasuk minimal sama aku sendiri, dimana mereka sangat menghargai tuan rumah, bahkan mereka menunjukkan adabnya mereka. Walaupun mereka bukan muslim, tapi mereka menunjukkan adab mereka yang sangat baik. Mereka setiap habis bertanding mereka membersihkan stadionnya. Bayangin ya, setiap habis bertanding mereka membersihkan stadionnya, dan itu supporternya, artinya yang nggak punya kepentingan lah, maksudnya bukan kontingennya, bukan kru yang dikirim dari Jepang untuk datang untuk membersihkan, enggak, tapi supporternya. Ini menunjukkan negara mereka tuh negara yang memang memperhatikan kebersihan gitu. Jadi aku salut gitu sama mereka, dan mereka menghargai Qatar dan memberikan contoh bukan hanya dari kata-kata tapi dari tindakan. Dan ketika aku mikir ya, bakalan gitu lagi nggak ya kalau kalah gitu, supporternya bakalan segentle itu nggak ya kalau kalah gitu. Ternyata aku nggak nyangka pas mereka kalah pun, mereka mau pulang pun, dan ternyata mereka harus pamit, mereka tetap membersihkan stadionnya. Supporternya loh, bayangin, bukan kontingennya, bukan krunya, bukan manajemen dari tim Jepangnya, tapi memang supporternya gitu. Mereka tetap, walaupun dalam keadaan mereka kalah, mereka tetap membersihkan stadion. Dan bahkan menariknya, mereka pamit dengan kondisi yang indah dari ruangan tempat ganti bajunya. Mereka bikin origaminya apa ya, burung bangau. Origami burung bangau yang aku nih nggak baca ya, aku hafal apa yang aku baca gitu. Setelah aku lihat, aku baca origami burung bangau, mereka taruh di tempat ganti baju seraya pamit dan mengucapkan terima kasih karena merasa mendapatkan pelayanan yang baik selama mereka menjadi supporter di Piala Dunia Qatar. Keren banget kan, maksudnya kita sebagai seorang muslim maupun yang non muslim ya, menurut aku sebagai seorang manusia lah gitu, datang ke tempat orang terus melakukan yang adab yang baik, seperti membersihkan tempat stadion itu kan sebenarnya sudah ada ya petugas kebersihannya Qatar itu. Bukan aja megah-megahan, apalagi cuma urusan masalah kebersihan gitu. Dan akhirnya mereka nunjukin gitu bahwa mereka sebagai tamu menunjukkan adab yang baik, pamitnya juga menakjubkan gitu. Yang aku juga nonton tuh saat pelatih Jepangnya tuh keluar lagi, saat kamera nggak menunjukkan mereka, banyak kan orang mikir kalau melakukan sesuatu mungkin cuma buat disorot dunia, supaya disorot sama kamera, semua mereka lihat kita bagus atau apa. Yang aku kaget tuh pelatihnya tuh datang lagi ke stadion, lalu dia melakukan salam membungkuk seraya mengucapkan terima kasih. Kan kalau Jepang kalau mengucapkan terima kasih atau menyapa orang kan dengan membungkuk ya gitu. Kesopanannya mereka seperti itu gitu loh, membungkuk dan mengucapkan terima kasih kepada supporter yang sudah mendukung mereka selama Piala Dunia. Hebat ya, mudah-mudahan kita bisa contoh ya hal seperti itu. Nah, yang ketiga, menurut aku momen yang paling menarik, siapapun yang menang juara Piala Dunia besok, kayaknya aku nggak terlalu tertarik untuk pengen tahu berapa golnya segala macem. Aku lebih tertarik ketika aku tahu pertandingan antara Maroko dan Portugal. Aku nggak nonton, terus terang aku harus jujur, aku nggak nonton. Tapi yang di highlight justru bukan masalah menang dan kalahnya. Dari Maroko, yang aku salut, mereka setiap bertanding selalu membawa ibunya, dan setiap bertanding membawa ibunya, dan selesai bertanding mereka menjunjung tangan ibunya. Terus beberapa dari mereka juga sujud syukur kan ketika mereka mencetak gol, dan itu kan sangat-sangat menakjubkan bahwa ada sisi religiusnya ya di Piala Dunia kali ini gitu. Dan mereka sadar bahwa kalau mereka menang itu juga bukan karena kelebihan kita, bukan cuma karena kemampuan kita, tapi kemenangan itu juga ada peranan dari Tuhan ya. Karena mereka muslim, mereka sujud syukur, mereka menganggap bahwa itu ada peranan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa mereka menang. Semua orang pakai hitung-hitungan akal manusia nggak bisa gitu, tapi kan ya itu namanya dunia, nggak bisa semuanya dihitung pakai akal manusia. Dan yang Portugal, aku tetap respect kok sama mereka walaupun mereka kalah, terutama pada Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo tuh tetap aja ya, menurut aku
walaupun kalah tetap aja dia adalah sosok yang inspiratif. Kita nggak bisa ngomong orang itu nggak hebat hanya dari satu kekalahan, satu pertandingan. Kita harusnya bisa memandang gimana karir dia selama ini, selama proses dia menjadi pemain bola. Memang sangat menyakitkan ya, justru di akhir karirnya dia, di akhir karirnya dia, aku sih bukan orang yang fans banget Cristiano Ronaldo, terus aku ngefans banget Messi atau ngefans banget Neymar. Aku nggak segitunya, semuanya aku ambil sisi positifnya. Ya di akhir karir dia tetap nunjukin sih kayak gitu loh, dia tetap membela negaranya Portugal, itu satu kan, dia tetap berusaha, mudah-mudahan mungkin kan harapan dia sih pasti akhir Piala Dunia ini, ada Piala Dunia yang terakhir buat dia bisa bawa piala buat Portugal, tapi kenyataannya enggak, dimana ya bintangnya kalau menurut aku tetap Cristiano Ronaldo, dan beliau ada semua tokoh yang hebat, bahkan sehebat beliau pun masih tetap merasakan kekalahan, dan itu kekalahannya cukup pahit sih di akhir karirnya, dimana ini mungkin Piala Dunia terakhir buat Ronaldo gitu. Cuman ya itu kenyataannya kalah, tapi aku nggak sampai sekarang belum dapat statementnya gitu, apakah dia ingin menunjukkan kekalahan itu karena kesalahan siapa, atau mungkin karena ada masalah di timnya, atau karena lawannya. Aku nggak belum dapat statement apapun sih dari dia, yang aku baca gitu, yang aku dengar dari media sosial gitu, dari Cristiano Ronaldo sendiri. Tapi terharu sih ketika bukan terharu ya, sedih banget ketika dia selesai dari pertandingan dan ternyata kalah, dia masuk ke kamar gantinya dalam keadaannya nangis. Jadi aku insight mikir, wah, seseorang yang hebat sekalipun pasti pernah ngerasain kalah. Kita jangan nilai dia. Kalau menurut aku pribadi, bukan dia nggak kalah gitu loh. Soalnya selama karir dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Kalau kalian ingat, dulu pernah ada satu momen di mana dia nyingkirin salah satu minuman bersoda, dan ketika dia nyingkirin salah satu minuman bersoda itu, saham dari minuman bersoda itu anjlok. Terus dia juga pernah membantu salah satu anak dari korban tsunami. Terus dia juga pro terhadap Palestina, karena dia menganggap bahwa banyak ketidakadilan di Palestina. Jadi aku ngerasa banyak sih insight yang bisa kita pelajari dari Piala Dunia Qatar 2022. Siapapun pemenangnya besok menurut aku malah jadi nggak penting. Highlightnya menurut aku banyak poin-poin kemanusiaan atau nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari dari Piala Dunia Qatar 2022. Nah, menurut kalian apa aja ya yang bisa kalian pelajari dari Piala Dunia Qatar 2022? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Citrana. See you. Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.